Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Monawaroh, NIM 2010 2011 32, Universitas Aisyah Yogyakarta, kelas C. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah maternitas tentang prosedur pengkajian bayi baru lahir. Baiklah, pertama-tama bayi ditidurkan, kemudian memulai apgar. Skor pertama yaitu frekuensi jantung, kemudian usaha bernapas bayi, setelah itu tonus otot-otot bayi, refleks, dan kita akan melihat warna kulit pada bayi. Setelah itu kita melakukan pengukuran antropometri. Pertama-tama ukur berat badan bayi. Baik, berat badannya 3,1 kg ya. Setelah itu kita akan mengukur panjang badan bayi. Panjangnya 50 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran lingkar kepala. Lingkar kepalanya 40% ya, 40 cm. Kemudian kita akan melakukan pengukuran lingkar dada pada bayi. Lingkar dadanya 60 cm. Baiklah, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kepala. Pertama, jumlah dan warna rambut pada bayi. Kemudian adakah lanugo pada daerah bahu dan punggung bayi. Kemudian bagaimana knowledge pada tengkorak bayi. Kemudian adakah kaput suksedanum. Kemudian adakah stratemerus pada mata. Setelah itu bagaimana sensitivitas mata terhadap cahaya, bagaimana frekuensi berkedipnya. Kita akan melakukan penyenteran pada bayi di mata. Setelah itu melihat adakah kekurangan pada kornea, bagaimana pupil bayi, kemudian adakah cedera palpebral perdarahan atau konjungtif di sekitar kepala bayi. Kemudian bagaimana dengan sensitif telinga jika dibunyikan bel. Kita akan bunyikan bel. Setelah itu adanya pernapasan melalui mulut dan pernapas cupping hidung. Setelah itu bagaimana dengan warna lidah bayi. Baik, kita akan melihat warna lidah bayi. Baik, bagaimana kemampuan refleks menghisap bayi, bagaimana pigmen pada gusi-gusi bayi. Kita akan melihat pada mulut bayi, gusinya kemerahan. Setelah itu bagaimana pergerakan leher, apakah terjadi keterbatasan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan pada dada dan punggung bayi. Kita akan melihat apakah ada kelainan bentuk pada dada bayi. Tidak ada ya. Adakah rekstaksi pada dada? Tidak ada. Bagaimana pergerakan dada kanan dan ketika bernapas, apakah simetris? Baik, pergerakannya sangat bagus dan simetris. Kemudian adakah air susu pada kelenjar susu bayi?
Tidak ada. Adakah faktor klavikula? Beberapa frekuensi denyut jantung per menit. Kita akan menghitung frekuensi jantung pada bayi. Kemudian, adakah bising usus di daerah dada? Oke, tidak ada. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Apakah perut membuncit atau tidak? Apakah terdapat kembung? Tidak ada. Apakah hati teraba 2 cm di bawah arkus costa kanan? Dan setelah itu kita akan melakukan perabahan limfa teraba 1 cm di bawah arkus costa kiri. Kemudian kita akan melakukan perabaan ginjal pada 2-3 cm umbilicus. Setelah itu, adakah denyut nadi femoral? Oke. Semuanya bagus. Kemudian kita akan menelungkupkan bayi. Ya. Terus raba sepanjang tulang belakang. Apakah tulang belakang utuh? Jika tidak ada bukan masa atau tidak melengkung, berarti dia memiliki kelainan. Ini tidak ada. Ini ada. Setelah itu, pemeriksaan ekstremitas. Infeksi pergerakan ekstremitas. Apakah terjadi kelemahan atau kelumpuhan? Posisi kedua kaki, apakah ada talipes equinovarus atau valgus? Infeksi keadaan jari-jari tangan dan kaki, apakah terdapat polidaktili atau lainnya? Setelah itu pemeriksaan genitalia. Pada bayi perempuan, infeksi apakah labia minora tertutup labia mayora? Apakah lubang vagina dan lubang utera terpisah? Jika lubang hanya satu, maka tidak normal. Dan ini terlihat bayinya normal dan memiliki lubang terpisah. Setelah itu pemeriksaan anus dan rektum. Infeksi, apakah ada atreus ani? Bagaimana posisi dan letak anus? Apakah ada mekonium yang keluar pada 24 jam pasca lahir? Pemeriksaan kulit bayi. Infeksi, apakah ada vernix caseosa, lemak-lemak pada kulit? Apakah ada lanugo, rambut halus pada punggung bayi? Ya, baik, tidak ada. Pemeriksaan refleks. Sorotkan cahaya senter pada mata bayi. Baik, bayi normal, dia bisa berkedip. Terus tanda Babinski. Gores telapak kaki sepanjang tepi luar dimulai dari tumit. Setelah itu merangkak. Letakkan bayi tengkurak di atas permukaan rata. Membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki. Jika normal,
ini normal dan tidak simetris. Setelah itu, ubah posisi dengan tiba-tiba atau pukul meja tempat tidur pada bayi. Jika normal, jari-jari mengangkat kepala. Jika normal, dia akan melakukan respon yang sangat kuat seperti lengan ekstensi, jari-jari mengembang, kepala terlempar ke belakang, seperti itu. Setelah itu palmar grasp. Letakkan jari di telapak tangan bayi dari sisi ulnar. Jika refleks lemah atau tidak ada, berikan bayi botol atau dot karena menghisap atau mengeluarkan refleks. Kemudian rotting. Gores sudut mulut bayi garis tengah bibir. Jika normal, bayi memutar ke arah pipi yang digores. Refleks ini menghilang pada umur 3-4 bulan. Jika terjadi abnormal, tidak ada refleks menunjukkan adanya gangguan neurologi berat. Setelah itu, startle atau kaget. Kita akan melakukan bertepuk tangan dengan keras. Jika bayi mengekstensi dan merefleksi lengan dalam beberapa respon terhadap suara yang keras, tangan tetap rapat. Refleks ini menghilang setelah umur 4 bulan. Jika dia terjadi abnormal, tidak ada refleks menunjukkan adanya gangguan pendengaran. Menghisap. Berikan bayi botol dot. Jika bayi normal, bayi menghisap dengan kuat dalam berespon terhadap stimulasi refleks. Ini menetap selama masa bayi dan mungkin terjadi selama tidur tanpa stimulasi. Jika abnormal, refleks yang lemah atau tidak ada menunjukkan kelambatan perkembangan atau keadaan neurologi yang abnormal. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.